Hey yo, welcome back to Commitment. Hari ini kita akan membawakan kalian ke masa depan, tepatnya ke tahun 2030. Yap, kita akan membawakan salah satu title dari DC Future State, yaitu Superman of Metropolis. You just need to sit back, relax, and listen closely. Welcome to the Metropolis of Tomorrow. Metropolis sudah menjadi republik yang merdeka. Hal ini terjadi saat seorang pengusaha bernama Andre Trojan dari Trojan Solution merubah manusia menjadi nanotech dan menyambungkan mereka dengan teknologi yang ada. Di sini, kita melihat seorang anak yang berada di tengah sebuah baku tembak antara pengikut Trojan dan tentara Amerika yang meminta mereka untuk memberikan artificial intelligence yang disebut brain cells. Jenderal tentara tersebut berjanji akan menyerang mereka apabila ia tidak mendapatkan apa yang ia inginkan. Para fanatik Trojan pun membuka serangan terlebih dahulu. Fire! Tentara pun membalas serangan mereka. Tiba-tiba muncul sebuah sosok. Sosok itu adalah Jonathan Kent, Superman yang baru. Ia meminta jenderal untuk menghentikan serangan ini dan pergi. Ia lalu memerintahkan anak yang terjebak itu untuk pergi dari baku tembak tersebut. Jenderal tidak mengindahkan permintaan Superman dan menembak John dengan tanknya. Kent dengan mudah memantulkan tembakan tersebut. Sambil menatap Superman, Jenderal berkata, apa yang dilakukan John adalah tindak pemberontakan dan ia masih menuntut untuk mendapatkan AI tersebut karena menurutnya teknologi itu adalah sebuah ancaman. John menatap ke arah gedung Trojan Solution dan terbang menghampiri Brain Cell, berhadapan langsung dengan AI tersebut. Brain Cells, it's time to go. Brain Cell tidak menggubris permintaan Superman dan lanjut menjelaskan bahwa secara tidak langsung ia adalah ciptakan Superman dan Supergirl karena merekalah yang membakar Brainiac dan sisa kulit itu dijadikan AI oleh ilmuwan Trojan. Kara di Burner. Dari bawah, jenderal tentara memerintah John untuk keluar dari gedung tersebut, atau mereka juga akan menangkapnya bersama Brain Cell. Why need them? We are powerful enough to expel them. Brain Cells mencoba mempengaruhi John untuk bekerja sama dengannya. Tentu saja, Superman menolak tawaran ini dan menarik AI tersebut untuk pergi. Melihat itu, tentara tidak hanya diam dan mengejar mereka. Di dalam perjalanan, AI tersebut terus mencoba mempengaruhi Superman dan berkata bahwa ia tidaklah seperti ayahnya. John hanyalah manusia dengan darah Krypton yang dalam 10 tahun terakhir selalu mengacau di semua pertarungan yang ia lakukan apabila tidak ada Kara dan Clark. How dare you try this without true Kryptonians? Kesal mendengar itu, John tiba-tiba memerintah Kalax. Kalax, initiate Operation Glasshouses. Operasi itu mengecilkan Metropolis dan memasukkannya ke dalam gelas kaca, sama seperti yang dilakukan Brainiac pada Kandor, sebuah kota di Krypton. Brain Cells memuji John. Ia tidak menyangka Kent bisa sebengis itu. Superman hanya berharap orang-orang mengerti apa yang dilakukannya adalah demi kebaikan. Later. Sekarang kita dibawa ke markas Superman, Fortress of Solitude. Brain Cells bertanya, apakah kira-kira warga Metropolis dalam amarah karena mereka ditaruh di dalam gelas kaca? John menjawab bahwa mereka tidak awam dikecilkan seperti itu. Oh, I wish I was capable of laughter. Kesal mendengar jawaban sinis AI tersebut, John berkata, apa yang dilakukan oleh Brain Cells jauh lebih buruk. Menaruh microchips di dalam manusia, merubah mereka menjadi tidak manusiawi. Cells menjawab, ia merubah manusia menjadi tidak mudah ditebak. Part mekanikal yang tertanam membuat mereka lebih panjang umur. Koneksi yang membuat pikiran mereka makin kuat dan kepercayaan diri. Tidak seperti John yang sangat bimbang. Tiba-tiba, he's got a point with this one. Supergirl yang sadar bahwa Metropolis hilang oleh ulah John datang untuk mengkonfrontasinya. Kara, you don't understand. Supergirl tidak peduli pada apa yang akan John jelaskan. Ia ingin menangkap Brain Cells, membawanya ke militer, dan
menyuruh John untuk melepaskan gelarnya sebagai Superman. John bingung, lalu ia menyadari bahwa Cells terpaku oleh Kara dan sirkuitnya menyala sejak Supergirl tiba. Kara tidak mau berdiskusi. Ia memberikan pilihan kepada John untuk menyerah atau Supergirl mengancam akan memaksanya dengan kekerasan. John makin bingung karena ia tidak pernah mendengar Kara mengancam dirinya. Supergirl berkata bahwa darah Kryptoniannya naik. Ia mengejek Superman dengan berkata bahwa John tidak cukup cepat, tidak cukup kuat, dan tidak bisa mengambil keputusan saat dibutuhkan. Ia berkata, John terlalu manusia. Kara, stop and listen to yourself. Superman lanjut menjelaskan, apa yang ia lakukan memiliki alasannya sendiri. Ia sadar bahwa Metropolis sudah mirip dengan Gotham, berantakan, tanpa aturan, dan memberikan teknologi senjata seperti brain cells kepada militer hanya akan memperburuk keadaan. I kind of hope you might say that. Kara memukul John. Ternyata Supergirl berada dalam pengaruh brain cells. Hal itu membuat Kara seperti kesurupan. Di tengah-tengah serangan Supergirl, brain cells menjelaskan pada John bahwa ia bisa mengendalikan Kryptonian murni dengan Neurodium. Kara memukul sangat keras hingga John terpental keluar fortress. Di luar, John sudah ditunggu drone-drone militer. Drone yang dilengkapi dengan Kryptonite Blast dan mengancam John untuk menyerahkan brain cell dan Metropolis kepada mereka. John menyuruh mereka untuk segera pergi karena Fortress of Solitude bukanlah bagian dari Amerika Serikat. Sebelum selesai berbicara, Kara memukulnya dari belakang. Superman dan Supergirl kembali adu kekuatan. John berharap efek Neurodium sedikit berkurang karena Kara jauh dari brain cells. John kembali mencoba berargumen bahwa yang ia lakukan kepada warga Metropolis adalah yang terbaik karena dengan menaruhnya ke dalam kaca membuat pengaruh dari cells hilang. You didn't think you were controlling them by doing this? John terpelatuk oleh pertanyaan itu. Heat vision yang sama kuat membuat ledakan dan mementalkan mereka berdua. Beberapa hari yang lalu, John membawa kita ke flashback saat ia menyelamatkan kebakaran di lab Stillwell. Ia berbicara pada rakyat Metropolis, rakyat yang merasa terbuang, tidak percaya pemerintah dan Trojan Solution. Tapi mereka juga tidak percaya pada Superman dan Supergirl yang hanya datang untuk menyelesaikan masalah dan langsung terbang pergi. Kembali ke saat ini, Supergirl yang didukung oleh drone militer menyerbu Superman. Tiba-tiba, sebuah pesawat muncul dan menghancurkan semua drone. John dan Kara bingung, dari mana pesawat tersebut muncul. Superman lalu sadar, mereka harus menyelamatkan Metropolis dan terbang melesat ke dalam fortress. Saat tiba di dalam, gelas kaca itu sudah tidak ada. It is in my care. Kara kesal dan mencoba menyerang brain cell. Cell menembaknya dengan Neurodium. Zat yang mirip dengan Kryptonite ini ternyata mematikan. Itulah mengapa ras Krypton tersebut lebih agresif berasa di dekat zat tersebut. John kesal dan siap menembakkan heat vision ke arah Cell. Tapi AI tersebut mengingatkan Superman bahwa Metropolis berada di dalam dirinya dan apa yang akan John lakukan bisa menghancur leburkannya. Sambil melayang menuju pesawat besar itu, Brain Cells berkata bahwa ia setuju dengan apa yang dilakukan John. Mengisolasi Metropolis adalah hal yang tepat. Lalu, ia mengingatkan bahwa ia adalah pecahan dari tubuh Brainiac dan ia akan melindungi Metropolis. Protected from the great threats, most notably you. Dan yap, itu adalah akhir dari isu pertama dari 2 isu Superman of Metropolis. Kalau kalian suka ceritanya, kalian boleh pencet like, subscribe ke kita biar nggak ketinggalan komik lainnya. Kalian juga bisa ngasih saran dan pertanyaan di kolom komentar. Gua Decade, kita dari Komitmen, and see you on the next video.